Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur hari ini masih ada kesempatan. Ketika saudara bangun tidur, bisa buka mata, bisa menghirup nafas dengan lega, bisa berjalan dengan kaki yang kuat, tangan yang kuat, bahkan kesehatan yang prima. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Atau mungkin saudara saat ini terbangun dengan kepala yang sakit, atau mungkin dengan banyak pikiran, dengan kesehatan yang tidak prima. Mari kita mau belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa jujur pada Tuhan, kita ini lemah, tetapi kita butuh Tuhan untuk terus menguatkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari samudra. Kebaikanmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan dengan segenap hatimu dengan ucapan syukur. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang hidup, Allah yang kudus. Siapakah kami Tuhan, oh yang Engkau jagai, yang Engkau lindungi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika kami menggunakan mulut kami untuk memuji, menyembah nama Tuhan.
Di situ ada kekuatan. Ketika kami lemah, kami mau katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu yang Engkau jagai, yang Engkau lindungi, yang Engkau percayai, yang Engkau pakai untuk memuliakan nama Bapa di surga. Hari ini Tuhan, basuh hati kami, urapi hati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, di situ kami mau belajar, membuka hati pikiran kami, memberikan diri kami untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu ketika hamba berkata, berpikir, bertindak, memuliakan Bapa di surga. Dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan juga urapi kami, supaya ketika firman yang disampaikan tidak jatuh begitu saja, tetapi boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga dalam hidup ini kami boleh memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, biarlah Engkau saja yang bertata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya, nggak terasa sudah masuk di mau minggu terakhir ya saudara. Bagaimana kabar saudara menjalani bulan Agustus, bulan kemerdekaan? Saudara, saya percaya bahwa kita akan menjalani hari-hari kita akan menikmati ketika kita berserah kepada Tuhan. Siapa yang mau berserah kepada Tuhan? Saya duluan yang mau. Pasti saudara yang mendengarkan pun juga mau mengandalkan Tuhan ya, sebab hidup ini saya belajar sekali bahwa kita bukan tempatnya di dunia ini. Setiap kita pasti akan berpindah tempat ya, bukan pindah ke kota atau pergi ke provinsi, ke kota, ke desa, tidak, tetapi kita akan meninggalkan dunia ini ya saudara. Untuk itu, apakah saudara sudah siap untuk perbekalan saudara untuk meninggalkan dunia ini ya? Pastinya ketika kita pergi saja keluar kota, provinsi, kita akan siapkan hal yang mau kita bawa. Tetapi ketika berbicara tentang kita meninggalkan dunia, yang kita persiapkan sebenarnya adalah diri kita. Bagaimana hidup kita di dunia ini berdampak dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang akan saya sharingkan kepada saudara di dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat 8. Judulnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu lah, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan sendiri, Dia sendiri akan berjalan di depanmu.
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudara, baca firman Tuhan ini ada 3 kali pengulangan ya. Jangan takut. Jangan takut ya, berarti di sini Yosua itu takut, dia takut ya. Untuk menggantikan Musa tuh dia takut. Pertama ya, tahu sendiri ya, bangsa Israel itu orangnya angel. Orang Jawa bilang angel itu susah dikandani atau susah dibilangin ya. Susah dibilangin, ngeyel ya. Terus masih berputar-putar pada masa lalu ya. Takut dengan tempat yang dulu dia tinggal di Mesir ya, takut nanti diserang dan sebagainya ya. Mereka ini seperti tidak percaya ya bahwa Tuhan itu yang menyertai. Dari kisah ini pun saya belajar, saya baca tentang Musa. Musa itu begitu ya, begitu sabarnya ya, begitu sabarnya ketika bangsa Israel mengeluh ya, udah dikasih lapar, dikasih makan ya. Pokoknya ketika sudah mau diserang oleh Mesir, mereka ditolong oleh Tuhan, tapi mereka masih menyembah berhala karena ketidaksabaran mereka ya. Tetapi saya melihat teladan dari Musa bahwa seburuk atau sesakit apapun hatinya ya. Ketika ya saudara, kalau kita punya anak yang kita didik dari kecil sampai besar, ternyata dia melawan orang tua. Hati orang tua pasti sakit ya. Begitupun juga dengan bangsa Israel kepada Musa. Ini sudah saya tolong keluar dari tanah Mesir supaya memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi masih saja menyakiti hati Bapa di sorga. Ketika Musa tahu mereka menyakiti hati Bapa di sorga, dia tidak marah ataupun dia meninggalkan mereka, tetapi dia datang kepada Tuhan. Nah ya, datang kepada Tuhan, bukan datang kepada alamat yang salah. Misal kita datang kepada sahabat kita curhat, akhirnya itu kemana-mana ya. Coba ketika kita mengalami hal yang terhimpit, hal yang sulit, hal yang mungkin kita tidak bisa pikirkan sendiri ya, datang kepada Tuhan. Saya belajar juga dalam hidup saya, ketika saya memang tipe orang yang tidak bisa berkata hal-hal yang kadang suami pun juga tidak mengetahui saya ya. Jadi ketika saya mengalami kesusahan, hati saya gelisah, hati saya terluka, suami saya justru tidak tahu. Tetapi saya datang kepada Tuhan, terutama itu. Saya datang kepada Tuhan karena saya tahu ketika saya datang kepada Tuhan, di situ saya mendapat penghiburan, kekuatan, ya. Dan saya merasa tenang. Ketika saya datang kepada Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, karena memang hidup ini kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Yang kita butuhkan adalah kita mengandalkan Tuhan, ya. Makanya ada kata highlightnya itu tentang ketika kita mau bertumbuh, maka kita harus diterpa, kita harus mengalami hambatan. Ya saudara, ketika saya dan saudara mau bertumbuh dewasa dalam rohani kita, ya, orang yang dewasa dalam rohani bukan dewasa umur ya. Kalau dewasa umur pasti kita semua akan menua. Dewasa bertambah umur semakin tua. Tetapi dewasa rohani adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, yang mampu mengendalikan atau menguasai dirinya. Ya, dari hawa nafsu kita, dari hal-hal yang membuat ego kita lebih tinggi ya. Untuk itu dalam hidup ini kita akan belajar untuk bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Seperti halnya Musa, Tuhan pakai Musa. Ya, sebenarnya ada rencana Tuhan juga untuk mendewasakan ya rohaninya. Padahal kalau sebenarnya kalau kita baca, Musa ini adalah orang yang terpandang. Dan kenapa dia mau diutus oleh Tuhan? Ya karena dia percaya bahwa hidup ini ada tujuan. Ada yang harus dia lakukan. Ya, untuk itu Tuhan membentuk seseorang untuk mendewasakan
rohaninya, imannya di hadapan Tuhan. Karena orang yang bertumbuh dewasa itu tidak serta-merta mulus atau enak. Ya, sama halnya kita ketika lahir, bayi nangis, minum susu, belajar duduk, belajar rambatan, ya, belajar jalan, belajar lari, semua butuh proses, butuh keyakinan juga ya. Karena kalau kita mau duduk aja takut, rasa takut itu ada ya. Jadi sejak kecil kita tuh sudah punya rasa takut ya, rasa bimbang itu ada karena prosesnya memang seperti itu ya. Tetapi bagaimana kita bisa melewati ketakutan demi ketakutan dan kita menanamkan keyakinan ya. Saudara harus dibentuk ya. Orang anak mau kita ketika bayi mau duduk, mau jalan ya harus dilatih. Kalau nggak pernah dilatih untuk duduk, selamanya tidak akan bisa duduk ya. Begitupun dalam hidup. Kita mau bertumbuh, kita dilatih, hatinya dilatih ya, pikirannya dilatih ya, segalanya dilatih ya. Tetapi kita ingat tujuan kita ya. Dan di sini firman Tuhan juga berkata sebenarnya Yosua itu bimbang. Apakah saya bisa menggantikan Musa? Tapi 3 kali ayat ini juga berkata terus menerus ya. Jangan takut ya, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Kuatkan teguhkan hatimu lagi ya. Dan dia menekankan lagi karena percaya ketika Tuhan berjalan di depan kita ya, Tuhan akan menyertai dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Untuk itu jangan takut dan patah hati. Ya saudara, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, ketika kita mengingat ayat ini, ya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar, jangan patah hati. Ini firman Tuhan yang berkata, kalau kita punya Tuhan, kalau kita benar-benar 100% menyerahkan kepada Tuhan, pastinya ada kekuatan. Kita mampu melewati, walaupun sulit, tapi kita percaya bahwa bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ya, kita akan mendapatkan kekuatan. Puji nama Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, bersamamu Bapa kami kuat. Bersamamu Bapa kami akan melewati setiap badai dalam hidup kami. Apapun pergumulan dan apapun rintangan dalam hidup kami, itu bukan menjadi fokus kami, tetapi fokus kami ketika kami mengandalkan Engkau dan mempercayai Engkau, maka Engkau akan bukakan jalan buat kami. Engkau akan memberikan kami kelegaan, kemampuan untuk bisa melewati semua. Untuk itu setiap masalah yang kita hadapi, kami mau belajar mengerti bahwa Tuhan pakai masalah itu untuk membentuk kami bertumbuh di dalam Engkau yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang membuat kami teguh dan percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.